Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Baik, insya Allah dalam kesempatan video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku yang berjudul Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab yang ditulis oleh Dr. Acep Hermawan MAG dengan penerbit Alfabeta dan tebal buku 304 halaman. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan yang ada di dalam buku ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang profil penulis. Penulis buku ini adalah Dr. Acep Hermawan MAG. Beliau merupakan dosen bahasa Arab di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga merupakan trainer keterampilan berbahasa Arab dan peneliti utama di STAI Al-Azhari Cianjur. Beliau juga pernah mengajar di STAI At-Taqwa Geger Kalong Bandung dan IPDN Jatinangor Sumedang. Selain aktivitas beliau sebagai dosen di kampus, beliau juga aktif mengisi seminar-seminar kebahasa Araban dan juga pengajaran agama Islam di masyarakat. Nah, selain daripada buku yang akan saya review ini, beliau juga telah menulis beberapa judul buku, di antaranya adalah buku metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, selain daripada buku-buku yang bernuansakan pembelajaran bahasa Arab, beliau juga telah menulis buku-buku yang bernuansakan pengajaran agama Islam secara umum. Seperti misalnya ada buku yang berjudul Ulumul Quran, Ilmu untuk Memahami Wahyu, kemudian Spiritualitas Sholat, dan ada juga Menjemput Hidayah. Nah, selain daripada buku-buku ini, beliau juga aktif menulis artikel jurnal yang tentu saja sudah sangat banyak dan kawan-kawan bisa mengaksesnya di situs-situs jurnal yang tersedia. Selain buku, kemudian artikel jurnal, beliau juga aktif menulis artikel yang telah dipublikasikan di beberapa media seperti Kompas, Republika, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Galamedia, Percikan Iman, dan juga yang lainnya. Dan dari informasi yang ada dalam buku ini, tahun 2018 itu beliau sudah menulis lebih dari 100 artikel yang telah dipublikasikan. Baik, kawan-kawan semuanya, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang ada di dalam buku ini. Nah, dalam buku ini ada 13 bab, yang mana bab pertama itu berisi tentang prolog yang ditulis oleh Profesor Dr. Izzuddin Mustafa MA dengan judul Menyoal Momen Strategis Berbahasa Arab. Nah, dalam tulisannya beliau menyampaikan bahwa bahasa Arab ini memiliki tingkat urgensitas yang tinggi untuk dipelajari. Kenapa demikian? Setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama, faktor keagamaan dan ritual. Bahwa kita tahu masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga mereka membutuhkan pemahaman agama Islam yang mendalam, yang komprehensif, guna menjalankan ritus-ritus keagamaan mereka. Nah, maka karena bahasa Arab ini merupakan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dan juga Sunnah sebagai dua hukum atau dua sumber hukum Islam, maka bahasa Arab menempati tempat yang urgent dalam konteks keagamaan dan ritual. Kemudian dalam konteks sains, kita tahu bahwa sejarah perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan terlepas dari peradaban Islam. Ya, bahwa peradaban Islam menjadi starting point, menjadi titik awal kebangkitan ilmu pengetahuan. Maka karena budaya atau peradaban Islam itu tidak terlepas dari bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Arab, maka bahasa Arab pun memiliki tingkat urgensitas yang tinggi dalam konteks sains. Kemudian dalam konteks pendidikan dan budaya, karena di Indonesia pun masyarakat beragama Islam secara mayoritas, maka pasti tidak akan terlepas dari pendidikan agama Islam. Budayanya pun tidak akan terlepas dari budaya-budaya yang dipengaruhi oleh Islam. Nah, karena tadi Islam itu tidak akan terlepas dari bahasa Arab, maka bahasa Arab memiliki tingkat urgensitas yang tinggi dalam konteks pendidikan dan budaya. Kemudian dalam konteks internasional, bahasa Arab merupakan bahasa resmi PBB yang juga digunakan secara resmi sebagai bahasa negara di banyak negara, terkhusus di Timur Tengah ya. Maka untuk konteks geopolitik, ekonomi, sosial, dan yang lainnya, maka bahasa Arab memiliki tingkat urgensitas yang tinggi. Kemudian dalam bab 2, beliau menjelaskan tentang memetakan paradigma pembelajaran. Maka secara paradigmatik, seseorang itu harus mampu memikirkan apa saja yang harus disiapkan dalam konteks pembelajaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian dan evaluasi. Dalam bab 3, beliau menulis judul bab Menimbang Strategi Pembelajaran, bahwa pembelajaran bahasa itu harus berpindah dari yang asalnya non-komunikatif menjadi komunikatif. Apa maksudnya komunikatif? Maksudnya bahasa sebagai alat komunikasi itu harus mampu memerankan perannya, harus bisa menjalankan fungsinya.
Kemudian dalam bab 4 yaitu merancang pembelajaran, beliau menjelaskan tentang urgensitas, tujuan pembelajaran, silabus, dan juga pihak-pihak yang terkait dalam pembelajaran itu sendiri, seperti pengajar, pembelajar, dan juga bahan ajar bahasa Arab. Beliau menjelaskan di dalam bab 5 sampai dengan bab 8 tentang konsep dasar keterampilan, baik itu mendengar atau menyimak, maharatul istima, kemudian berbicara, maharatul kalam atau maharatul takalum, membaca, maharatul kiroah, dan yang terakhir adalah menulis, yaitu maharatul kitabah. Beliau menjelaskan tentang konsep batasan, fungsi, juga urgensi, serta proses dan ragam dari keterampilan-keterampilan tersebut. Nah, di bab 9 sampai dengan bab 12, beliau menjelaskan tentang pembelajaran keterampilan berbahasa. 4 keterampilan yang tadi yaitu mendengar, kemudian berbicara, membaca, dan juga menulis. Jadi dari bab 5 sampai bab 8 kurang lebih beliau menjelaskan dalam tataran konsep. Nah, untuk tataran teknis pelaksanaan pembelajarannya, beliau menjelaskan dari bab 9 sampai dengan bab ke-12. Dan yang terakhir yaitu bab ke-13 berisi tentang epilog yang ditulis oleh Dr. Yuyun Rohmatul Uyuni MAG, yang diberi judul bab memahami isyarat Al-Quran dalam berbahasa. Nah, dalam epilog ini dijelaskan bahwasanya Al-Quran memberikan isyarat kepada kita untuk senantiasa berbahasa, mempelajari bahasa dengan bahasa yang baik, dan bahasa harus melahirkan produktivitas, yaitu kebermanfaatan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, baik untuk konteks duniawi maupun dalam konteks ukhrawi. Nah, kawan-kawan semua, demikianlah review dari buku yang berjudul Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.